Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Raisa Najah Aleida. Di sini saya akan membahas tentang konsep kurs mata uang asing. Dengan mata kuliah Perekonomian Internasional, dosen pengampu Ibu Rifia SPD MPD. Definisi kurs mata uang asing. Kurs adalah perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Dalam penukaran uang asing, kurs sangat berperan penting, sebab kurs adalah alat yang menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang asing. Istilah lain kurs adalah nilai tukar mata uang. Untuk itu, mari kita simak apa saja faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing berikut ini. Nilai sebuah inflasi, minat konsumen, income masyarakat, meningkatkan suku bunga, kebijakan pemerintah yang bersifat mengawasi aliran modal yang masuk, situasi dan kondisi dalam negeri, kurs mata uang yang dapat dikendalikan. Kuotasi valuta asing. Kuotasi atau quotation falas merupakan suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan. Kuotasi ini dapat dilakukan dengan cara 1. Langsung atau direct quotation, yaitu cara menentukan kurs suatu mata uang, di mana suatu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Oleh karena itu, menurut metode direct quotation, unit mata uang asing senantiasa tetap terhadap mata uang lokal. 2. Tidak langsung atau indirect quotation. Penentuan kurs berdasarkan indirect quotation merupakan kebalikan dari direct quotation, yaitu penentuan kurs di mana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Dalam indirect quotation, unit mata uang lokal selalu tetap terhadap mata uang asing. 3. USD quotation. Dalam transaksi falas internasional, USD selalu dijadikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing lain. Teori kurs mata uang asing. 1. Balance of payment approach. Pendapat ini berdasarkan pada pendapat bahwa nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, di mana alat untuk mengukur hal tersebut adalah balance of payment. 2. Purchasing power parity theory. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, maka teori ini menghubungkan nilai tukar valuta dengan daya belinya terhadap suatu barang atau jasa, di mana dianggap bahwa barang dimanapun di dunia nilainya adalah sama, dengan pendekatan law of one price sebagai dasar. 3. Fisher Effect. Diperkenalkan oleh Irving Fisher, di mana dinyatakan bahwa tingkat bunga nominal di suatu negara akan sama dengan tingkat suku bunga real ditambah tingkat inflasi di negara itu. 4. International Fisher Effect. Pendapat ini didasari Fisher Effect seperti disebutkan di atas. Pendapat ini menyatakan bahwa pergerakan kurs di suatu negara disebabkan oleh perbedaan suku bunga nominal yang ada di kedua negara tersebut. Sistem kurs mata uang asing. 1. Sistem kurs bebas atau floating. Berdasarkan kurs valuta asing ditentukan oleh banyaknya permintaan dan penawaran disebut sistem kurs bebas atau floating. Sistem ini tidak mengikut campur tangankan pemerintah ke dalam penentuan kurs mata uang yang hendak dipertukarkan, sehingga nilai kurs mata uang benar-benar bebas. Contohnya adalah sebuah marketplace yang hanya menerima mata uang dolar untuk bertransaksi serta bertransaksi dalam negaranya sendiri maupun negara lain. 2. Sistem kurs tetap. Berbanding terbalik dengan sistem kurs bebas, sistem kurs tetap mengikut sertakan pemerintah ke dalamnya. Artinya adalah kurs mata uang secara mutlak tergantung pada pemerintah. 3. Sistem kurs terkendali atau terkontrol. Sistem kurs terkendali melibatkan bank sentral sebuah negara yang mengalokasikan pemakaian falas di negara bersangkutan. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem kurs tetap dan bebas. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar kurs valuta asing. 1. Penghasilan masyarakat. Kenapa income masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing? Jawabannya adalah karena hal ini berkaitan dengan daya beli yang mereka miliki. 2. Minat konsumen. Selanjutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah minat konsumen. Apabila minat konsumen besar, maka permintaan terhadap sebuah produk pun juga akan makin meningkat. 3. Kebijakan pemerintah.
Sebagai upaya pengawasan kurs valuta asing, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan fiskal atau perdagangan luar negeri. 4. Tingkat suku bunga. Pasalnya, apabila suatu negara menaikkan suku bunganya, maka negara lain dapat terpancing untuk memasukkan mata uang mereka ke negara tersebut sebagai investasi. 5. Inflasi. Jika terlalu tinggi, inflasi dapat menekan daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika terlalu rendah, maka inflasi dapat membuat para pemilik usaha enggan menaikkan harga dagangannya. Perhitungan nilai tukar mata uang asing. 1. Kurs jual beli merupakan kurs yang dikeluarkan oleh bursa falas untuk menjual satu unit mata uang asing tertentu. 2. Kurs beli merupakan kurs yang dikeluarkan oleh bursa falas untuk membeli satu unit mata uang asing tertentu. 3. Kurs tengah merupakan rata-rata dari harga kurs jual dan harga beli. Kegunaan kurs tengah adalah untuk menganalisa naik turunnya harga falas di bursa. Contohnya, Marisa merupakan fans berat dari BTS atau salah satu boyband Korea. Ia hendak membeli album terbaru BTS harga 150 won. Nah, jika kurs jual 1 won sama dengan 3.000 dan kurs beli 1 won sama dengan 2.000, berapa banyak uang yang harus Marisa siapkan untuk membeli album tersebut? Jawabannya adalah Rp3.000 atau kurs jual kali 150 won sama dengan Rp450.000. Resiko kurs mata uang asing. Risiko terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi keuangan atau mengelola laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang kantor pusatnya. Misalnya, sebuah perusahaan yang berbasis di Kanada yang menjalankan bisnis di Tiongkok, misalnya, menerima transaksi keuangan dalam yuan Tiongkok, melaporkan laporan keuangannya dalam dolar Kanada, maka perusahaan tersebut terkena risiko nilai tukar mata uang asing. Transaksi keuangan yang diterima dalam yuan Tiongkok harus dikonversi ke dolar Kanada untuk dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan. Perusahaan nilai tukar antara yuan Tiongkok atau mata uang asing dan dolar Kanada atau mata uang domestik akan menjadi risiko. Oleh karena itu, disebut risiko nilai tukar mata uang asing. Risiko nilai tukar mata uang asing dapat disebabkan oleh apresiasi atau depresiasi mata uang dasar, apresiasi atau depresiasi mata uang asing, atau kombinasi keduanya. Hal ini merupakan risiko besar yang perlu dipertimbangkan berbagai eksportir atau importir dan bisnis yang berdagang di pasar internasional. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.